Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Legenda Manchester United Dennis Irwin mengaku lega mantan timnya masih percaya kepada Luke Shaw. Ia menilai setan merah mulai memetik buah atas kesabaran mereka selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Manchester United membuat sebuah kejutan di bursa transfer. Mereka mendatangkan bek muda milik Southampton, Luke Shaw, ke Old Trafford dengan harga yang cukup fantastis saat itu. Dalam perjalanan karir di Old Trafford, Shaw bisa dikatakan tidak beruntung. Ia kerap mengalami cedera kambuhan dan itu membuat performanya menurun drastis, sehingga Jose Mourinho sempat ingin menjualnya. Namun di era Solskjaer, sang bek mulai kembali menemukan performa terbaiknya. Ia bahkan saat ini disebut-sebut sebagai salah satu pemain terbaik Manchester United berkat performanya yang konsisten. Irwin mengaku lega dengan MU untuk menaruh minat kepercayaan kepada Luke Shaw. Ia menilai sang bek masih sangat muda sehingga performanya kerap tidak stabil. Irwin juga membeberkan penyebab di balik peningkatan performa Shaw belakangan ini. Ia menyebut sang bek semakin bertambah matang seiring dengan usianya yang juga semakin bertambah. Kabar baik datang bagi Manchester United. Borussia Dortmund memutuskan untuk menurunkan harga jual Jadon Sancho di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, pihak Borussia Dortmund bakal menurunkan harga jual Sancho di musim panas nanti. Di musim lalu, United gagal mendapatkan Sancho karena harganya yang kemahalan. Sang pemuda dibanderol dengan 120 juta euro pada saat itu. Namun di musim panas nanti, Sancho kabarnya akan dijual sekitar 100 juta euro saja oleh Dortmund. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Dortmund menurunkan harga jual Sancho. Hal ini dikarenakan Dortmund tengah mengalami krisis keuangan di tahun 2020. Dortmund dikabarkan merugi sekitar 100 juta euro. Nah, untuk menyeimbangkan keuangan mereka, Dortmund terpaksa menjual beberapa pemain bintangnya. Namun, karena situasi pandemi virus corona yang berdampak pada keuangan klub, mereka harus menurunkan mahar Sancho agar ada yang bisa membelinya. Musim ini, Sancho masih tampil top chair di skuad Dortmund. Sang winger tercatat mengemas 8 gol dan 13 assist dari 25 penampilan bagi di Borussia. Peringkat kedua Manchester United akan meladeni peringkat ke-6 Everton di Old Trafford pada pekan ke-23 Premier League 2020-2021. Minggu 7 Februari 2021, MU sedang bersemangat usai membantai Southampton di tempat ini. Di laga terakhirnya MU menjamu Southampton, MU menang telak 9-0. Itu menjadi salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Premier League. Gol-gol tim besutan Ole Gunnar Solskjaer ke gawang Southampton dicetak oleh Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Anthony Martial mencetak 2 gol, Scott McTominay, Bruno Fernandes melalui titik putih, dan Daniel James. 1 gol lainnya didapatkan lewat bunuh diri Jan Bednarek. Sama seperti MU, Everton juga menang di laga terakhir mereka. Pasukan Carlo Ancelotti menang 2-1 di markas Leeds United melalui gol-gol Gylfi Sigurdsson dan Dominic Calvert-Lewin. MU saat ini tertinggal 3 poin di belakang pemimpin klasemen Manchester City yang masih punya tabungan 1 laga. MU perlu terus meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang untuk menggusur City di puncak. MU sudah 2 kali menghadapi Everton musim ini, yakni di pekan ke-8 Premier League dan di babak perempat final Carabao Cup atau EFL Cup. 2 laga itu semuanya digelar di Goodison Park, kandang Everton. MU keluar sebagai pemenang dalam 2 pertemuan itu, yakni dengan skor 3-1 dan 2-0. Kali ini, mampukah MU kembali mengalahkan Everton? Pemain timnas Ghana Emmanuel Badu memuji transfer Amad Diallo ke Manchester United. Ia menilai setan merah kini memiliki seorang pemain muda yang sangat berkualitas.
Badu menyebut bahwa ia teringat akan dua pemain top asal Afrika saat melihat Diallo bermain. Ia menyebut pemain 18 tahun itu merupakan campuran dari Samuel Eto'o dan juga Gervinho. Dia memiliki kualitas seperti Eto'o yang sangat kuat saat membawa bola, tahu cara menahan bola dan seseorang pengumpan yang baik. Dalam urusan kecepatan, ia sangat mirip dengan Gervinho. Badu juga berharap publik tidak memberikan ekspektasi berlebih kepada Diallo. Ia menyebut sang wingers masih sangat muda sehingga ia butuh diberi kebebasan untuk berkembang. Diallo mencatatkan debut yang sangat impresif di skuad Manchester United. Ia membuat 2 gol saat membantu tim muda MU menghajar Liverpool U23 dengan skor 6-3 di akhir pekan lalu. Sebuah pujian diberikan Dennis Irwin kepada Luke Shaw. Ia menilai bek Manchester United itu saat ini layak menyandang gelar sebagai bek kiri terbaik di EPL musim ini. Menurut Dennis Irwin, Shaw saat ini semakin matang sebagai seorang bek kiri. Ia menilai sang bek tidak hanya piawai bertahan tetapi juga aktif membantu serangan sehingga ia memberikan dampak yang besar bagi MU. Bisa kita lihat, ia menunjukkan aksi-aksi kelas dunia di beberapa bulan terakhir. Ia sangat aktif membantu serangan dan ia juga piawai dalam bertahan. Menurut Dennis Irwin, ada penyebab performa Shaw belakangan ini memuncak. Ia menilai kehadiran Alex Telles membuat Shaw bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisinya di skuad MU. Pada tengah pekan kemarin, Shaw tampil apik saat menghadapi Southampton. Sang bek membuat 2 assist dalam kurun waktu 45 menit saat Setan Merah membantai The Saints dengan skor 9-0. Manajemen Manchester United nampaknya sangat puas dengan kinerja Bruno Fernandes. Manajemen Setan Merah dilaporkan tengah mempersiapkan kontrak baru untuk playmaker asal Portugal tersebut. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Manchester United langsung memberikan kontrak baru bagi Fernandes. Kendati ia baru 1 tahun bergabung, mereka menyadari bahwa performa ciamik Fernandes pasti dilirik oleh raksasa-raksasa Eropa, sehingga ia menjadi rawan dibajak meski kontraknya masih tersisa 4 tahun lagi. Demi meminimalisir resiko itu, Manchester United memutuskan untuk memagari sang pemain dengan kontrak baru. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan menawarkan kontrak mewah kepada Fernandes. Laporan itu tidak merinci berapa besar nominal kontrak baru Fernandes, namun sang pemain dilaporkan akan mendapatkan gaji yang sangat besar. Manajemen Manchester United diberitakan berharap Fernandes bersedia menerima tawaran mereka dalam waktu dekat. Lebih lanjut, laporan itu mengklaim bahwa proses negosiasi ini sudah berjalan. Bahkan sudah sekitar 3 bulan pihak MU dan perwakilan Fernandes mendiskusikan kontrak baru ini. The Premier League Manchester United dilaporkan mulai menyusun rencana transfer mereka di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan ingin mendatangkan bek kanan baru ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, ada alasan Manchester United membeli bek kanan baru untuk menghadirkan pesaing bagi Aaron Wan-Bissaka. United menilai bahwa progres Wan-Bissaka cukup lambat. Ini dikarenakan ia terlalu nyaman di skuad MU karena tidak ada pemain yang berpotensi menggeser posisinya. Berkaca dari kasus Luke Shaw yang performanya meningkat drastis setelah kedatangan Alex Telles, tim pelatih MU menilai perkembangan Wan-Bissaka bisa meningkat pesat jika ia mendapatkan pesaing yang serius. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah mengumpulkan beberapa nama yang potensial untuk diajak bergabung ke Old Trafford. Salah satunya adalah Max Aarons. Aarons merupakan salah satu bek muda yang sudah lama diintai MU karena ia bermain dengan sangat baik di lini pertahanan Norwich City. Menurut laporan itu, United akan mencoba mendatangkan Aarons di musim panas nanti. Selain Aarons, beberapa kabar juga menyebut ada kandidat lain untuk posisi bek kanan baru MU. Salah satunya adalah bek kanan milik Atletico Madrid, Kieran Trippier. Manchester United dibuat pusing dengan pendekatan 2 raksasa Eropa Juventus dan Barcelona terhadap pemain muda berbakatnya yaitu Sola Solitaire. MU mati-matian mempertahankan remaja 17 tahun tersebut. Sola Solitaire merupakan salah satu talenta berbakat yang dimiliki MU saat ini. Berposisi sebagai gelandang serang, Solitaire digadang-gadang bakal menjadi pemain hebat di masa mendatang. Pemain nasional Inggris ini membuat 2 gol dan 2 assist dari 12 laga bersama MU di Liga Inggris Junior musim ini.
Banyak pencari bakat klub besar Eropa terkesan dengan Solitaire. Selain Juventus dan Barcelona, Solitaire kabarnya juga dilirik dua klub besar lainnya, Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain. MU langsung mengambil langkah seribu mengamankan bakat Solitaire. MU ingin Solitaire segera menekan kontrak profesionalnya bersama mereka. Mirror melaporkan Solitaire sampai saat ini memprioritaskan bertahan di MU dan siap menekan kontrak profesional pertamanya. Solitaire yakin akan bisa menembus tim senior MU. Solitaire sempat bimbang setelah diminati Juventus, Barcelona, PSG, dan Munchen. Solitaire kemudian meminta masukan dari Michael Owen, serta dua pemain MU yang merupakan jebolan tim akademi, yaitu Marcus Rashford dan Mason Greenwood. Setelah berbicara dengan Greenwood dan Rashford, Solitaire diyakini tidak lama lagi akan menekan kontrak profesional pertama bersama MU. Pemuda kelahiran Nigeria itu makin yakin menetap di MU setelah mendapatkan beberapa kali kesempatan berlatih bersama tim utama Setan Merah. Klub Serie A Juventus masih belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan Paul Pogba. Tim asal Turin itu dilaporkan akan mencoba mendatangkan sang pemain dari Manchester United pada musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Pogba saat ini masuk dalam prioritas transfer Andrea Pirlo. Manajer Juventus itu dilaporkan kurang puas dengan komposisi lini tengah timnya. Ia menilai tidak ada gelandangnya yang bisa menjadi pembeda bagi Juventus. Itulah mengapa Pirlo ingin Pogba kembali ke Turin, agar ia bisa menjadi pusat permainan Juventus yang baru. Menurut laporan tersebut, Juventus diprediksi akan kesulitan membeli Paul Pogba. Manchester United sebenarnya sudah ikhlas berpisah dengan Pogba, namun mereka mematok harga yang sangat tinggi untuk sang gelandang. Setan Merah dilaporkan hanya mau menjual sang pemain di angka 100 juta euro, sementara keuangan Juventus saat ini tidak memungkinkan untuk transfer itu. Juventus saat ini memiliki dua rencana untuk mendapatkan Pogba. Yang pertama, mereka mencoba untuk melakukan tukar tambah dengan MU. Dan yang kedua, mereka akan menjual beberapa pemain agar bisa membeli Paul Pogba. Fred hampir tidak mendapatkan pujian saat Manchester United menang dengan skor 9-0 melawan Southampton. Padahal ada satu hal unik yang terjadi ketika Fred baru bermain sebagai bek kiri. Ole Gunnar Solskjaer menarik Luke Shaw pada pergantian antar babak. Dia tidak memainkan Brandon Williams atau Alex Telles yang bisa bermain di posisi bek kiri, tetapi menggantikan dengan Donny van de Beek. Rupanya Solskjaer punya rencana aneh di laga itu. Dia memainkan Fred untuk posisi bek kiri, situasi yang tidak begitu nampak karena United bermain sangat dominan ketika berjumpa Southampton. Jurnalis Manchester Evening News Dominic Bott membuat ulasan yang menarik soal peran Fred pada musim 2020-2021 ini. Dia melihat pemain asal Brazil itu sedang didesain untuk menjadi Park Ji-sung baru oleh Solskjaer. Park Ji-sung dikenang fans Manchester United karena etos kerjanya yang tinggi. Dia mendapatkan julukan The Three Lungs. Park Ji-sung dikenang fans Manchester United karena etos kerjanya yang tinggi. Dia mendapat julukan Three Lungs karena tidak pernah berhenti mengejar lawan ketika itu memang menjadi tugasnya. Satu-satunya laga yang membuat Fred mendapatkan sorotan adalah duel melawan PSG di Liga Champions. Pemain 27 tahun itu menjadi bulan-bulanan fans United karena mendapatkan kartu merah dan timnya kalah. Namun Ole Gunnar Solskjaer pasang badan atas aksi Fred itu. Fred jelas tidak punya umpan ajaib seperti Kevin De Bruyne. Dia tidak piawai mencari celah mencetak gol seperti Bruno Fernandes. Tapi Fred bisa membuat lini tengah United bertenaga dan berada di setiap jengkal lapangan. Musim pertama Fred di Manchester United berjalan sangat sulit. Akan tetapi dia bangkit pada musim kedua dan mulai membuktikan bahwa United layak membelinya dengan harga mahal. Kini pada musim ketiga, Fred mulai mendapatkan tempat dan bermain secara reguler. Secara mental, Fred kini menjadi pemain yang sangat kuat. Dia adalah andalan United pada laga-laga besar. Dia menjadi pemain inti pada laga-laga penting seperti melawan Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea, dan PSG.